Suasana sangat berbeda dan sangat ramai pada Rabu malam. Setelah ditutup selama 105 hari untuk proses revitalisasi total, Alun-Alun Merdeka akhirnya resmi dibuka kembali. Peresmian ini bukan sekedar seremoni biasa, tetapi menandai dimulainya babak baru ruang publik yang dirancang untuk mempersatukan warga dan menjadi paru-paru baru Kota Malang. Peresmian diawali dengan laporan dari pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Mahatigoran Matondang. Dalam laporan singkatnya di depan Wali Kota, ia memaparkan lintas waktu dan dukungan dari mitra strategis dalam proyek ini. Revitalisasi Alun-Alun Merdeka ini dilaksanakan selama 105 hari, tepatnya dimulai tanggal 8 Oktober 2025 dan berakhir tanggal 20 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk corporate social responsibility atau branding dari Bank Jatim. Pihaknya bersyukur pelaksanaan revitalisasi Alun-Alun Merdeka dapat selesai tepat waktu, sehingga bisa segera dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan edukasi gratis bagi masyarakat Kota Malang. Dilaksanakan selama 105 hari, yaitu dimulai tanggal 8 Oktober tahun 2025 dan berakhir tanggal 20 Januari tahun 2026. Dan peresmian dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 Januari 2026, di mana kegiatan revitalisasi ini merupakan CSR atau branding dari Bank Jatim. Sambutan khusus dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan makna mendalam dari revitalisasi Alun-Alun Merdeka, di mana Alun-Alun Merdeka sebagai salah satu landmark utama Kota Malang terus dibenahi, bukan semata-mata untuk memperindah tampilan dan pembangunan kota, tetapi untuk menciptakan ruang terbuka yang nyaman, indah, fungsional, dan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang. Lebih dari itu, Alun-Alun Merdeka adalah salah satu ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Revitalisasi ini tidak menghilangkan ruang terbuka hijau, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tentunya momentum ini sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Alun-Alun Merdeka sebagai salah satu landmark utama Kota Malang terus dibenahi, bukan semata-mata untuk memperindah tampilan kerja pemerintah kota, tetapi dalam rangka menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman, indah, fungsional, dan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang. Lebih dari itu, revitalisasi alun-alun ini alhamdulillah akhirnya Ibu Bapak sekalian, warga Kota Malang dan warga Malang Raya yang sudah bertahun-tahun menunggu, dan akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menikmati salah satu sejarah, salah satu landmark Kota Malang yang selalu menjadi tujuan bukan hanya orang Malang, tetapi juga orang Malang Raya dan juga oleh orang-orang yang datang ke Kota Malang. Apabila tidak datang ke Alun-Alun Merdeka, rasanya tidak ke Kota Malang. Momen puncak seremonial dimulai. Wali Kota Wahyu Hidayat membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian yang akan menjadi penanda sejarah. Kemudian dengan didampingi perwakilan dari Bank Jatim dan PLH Kadis DLH, dilakukan simbolis pemotongan tumpeng besar yang menggambarkan keberagaman kuliner Malang. Tahap berikutnya, Wali Kota menuju ke sebuah pedestal yang menampung tombol merah. Dengan dihitung mundur oleh seluruh yang hadir, Wali Kota menekan tombol tersebut dan menandai bahwa Alun-Alun Merdeka sudah resmi di-launching. Dengan semua fasilitas utama telah hidup, Wali Kota bersama rombongan berjalan menuju pintu gerbang utama yang masih tertutup banner. Dan kemudian Wali Kota Wahyu Hidayat melepas penutup tersebut. Kemudian Wali Kota bersama rombongan melakukan peninjauan ke beberapa fasilitas utama, yakni ke tempat bermain anak yang penuh warna dan langsung berbaur dengan masyarakat yang hadir. Selanjutnya, Wali Kota menuju ke salah satu fitur unggulan, anjungan air siap minum. Ia mencoba meminum langsung dari keran air yang telah terpasang filter langsung. Edukasi yang lainnya ini juga sebagai resapan, ruang terbuka hijau. Ya, jadi nanti di tengah-tengah kota kita masih bertahan terkait dengan resapan-resapan airnya. Mudah-mudahan ini nanti sebagai edukasi bahwa orang-orang yang ingin
olahraga, yang ingin belajar, yang ingin dan lain-lain dapat menjadi tempat berkumpulnya mereka untuk bertemu, berkomunikasi, dan juga sebagai tempat ritual. Karena kami merencanakan ini apabila Masjid Agung ada kegiatan, ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya pada saat kita sholat Id, kita bisa manfaatkan, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya juga bisa dimanfaatkan. Tantangan berikutnya adalah operasional dan pemeliharaan. Kepada awak media, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gamaliel Raymond Matondang, memaparkan strategi pengelolaan fasilitas baru ini. Seperti akan dilakukan perhitungan dan monitoring kondisi, khususnya di tempat bermain anak atau playground yang akan ditempatkan penjaga. Termasuk juga penambahan tenaga keamanan dan tenaga kebersihan, karena alun-alun buka selama 24 jam. Untuk Dinas Lingkungan Hidup merupakan kerja rutin, tetapi dengan kondisi yang luar biasa ini, ramainya masyarakat, tadi sudah dapat arahan dari Pak Wali, jadi memang perlu tenaga tambahan untuk mulai dari tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Ke depan dari Dinas Lingkungan Hidup akan mengatur jadwal itu menggunakan sementara tenaga yang ada, kita atur jadwal jaga yang tentunya pasti 24 jam. Karena untuk sampai hari ini kita belum tentukan jam tutupnya, karena nggak mungkin ditutup karena ini posisi terbuka semua. Warga yang hadir dalam launching Alun-Alun Merdeka mengaku antusias melihat alun-alun dengan konsep baru, khususnya air mancur yang bisa bernari-nari dan berwarna-warni. Wah bagus, oh sangat bagus. Ya masih kita ya kemajuannya bagus, tapi kan sih pelan-pelan melihat semua. Menikmatinya kan barusan dibuka hari ini, mungkin besok gimana ke depannya gitu. Yang paling menarik apanya ini, Bu? Air mancur. Lampunya kurang ke atas ya. Ke atas. Itu kurang bawah aja. Di atas enggak ada lampunya. Biasanya kan kurang kenceng. Nggih, tapi bagus kok nggih. Bagus. Dengan semua rencana operasional dan aturan yang disusun, tantangan sejatinya adalah konsistensi dan ketaatan bersama. Alun-alun Merdeka yang baru ini akan menjadi ujian nyata bagi kolektivitas warga Kota Malang dalam menjaga aset berharga mereka. Pembukaan kembali Alun-alun Merdeka bukanlah garis finish, melainkan awal sebuah maraton pengawasan bersama. Kesuksesannya tidak lagi hanya pada tangan pemerintah Kota Malang dan Bank Jatim, tetapi pada kedisiplinan setiap warga yang datang dan rasa memiliki yang telah ditanamkan. Ali Mahrus melaporkan.